Boleh? Kalau pantun jawabnya apa? Belum. Daun salam buah nanas. Yang jawab salamnya semangat, semoga hutangnya lunas. Amin kencang pertanda hutangnya banyak. Amin ya robbal. Daun salam, daun seledri. Yang jawab salamnya paling semangat, semoga cepat naik gaji. Amin ya robbal. Salam sekali lagi, yang jawab lebih semangat mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Al-ayah sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhun nabi habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati segenap para alim, para ulama, para asatidah yang hadir pada pagi menjelang siang ini. Hadir di tengah-tengah kita, yang sama-sama kita hormati guru kita, Kang Ustadz Agus, dan pengurus jajaran DKM Mushola Al-Muttaqin. Juga segenap pengurus majelis taklim muslimat, namanya apa? Raudhatul Jannah, yang sama-sama kita hormati dan sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tim hadroh
Kalau di kampung saya disebutnya band keprek, yang sudah membawakan solawat yang merdu. Insya Allah dengan berkah solawat kita dijauhkan dari maksiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Segenap jamaah yang hadir, ibu-ibu muslimat rahimakumullah, ketua RT, ketua RW yang sudah di rumahnya masing-masing, nggak diundang RT RW-nya ya. Puji syukur, alhamdulillah, masyukurillah, kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan begitu banyak nikmat, beribu-ribu nikmat yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita semua mampu melangkahkan kaki, menggerakkan hati untuk bersama-sama hadir di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, majelis sholawat, majelis silaturahmi. Insya Allah ditutup dengan majelis makan-makan. Kalau ada bocoran, amin ya robbal alamin. Dan juga adik-adikku semua yang hadir pada pagi hari ini, semua jamaah ibu-ibu tanpa terkecuali, pemuda, pemudi, santriwan, santriwati, jombloan, jomblowati. Emang ada yang jomblo ada? Nggak ada. Nah, nggak ada. Yang perjaka nggak ada juga yang perjaka. Udah punya bini kan? Alhamdulillah. Yang perawan nggak ada juga kayaknya ini mah. Dan nenek-nenek ini. Yang perawan-perawan semoga cepat dapat suami. Yang janda, maaf, ada yang janda nggak? Nggak ada kan? Alhamdulillah. Kalaupun toh ada, mudah-mudahan cepat dapat ganti. Amin ya Rabbal Alamin. Yang perjaka semoga juga sama, cepat dapat ganti. Lah yang tua-tua semoga cepat kok mati loh bro, jangan tak kemelek. Yang tua-tua semoga cepat mangkat gaji. Doa yang baik-baik, amin ya robbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah rahimakumullah. Bulan Rabiul Awal. Mau tanya boleh nggak Bu? Mau tanya boleh nggak? Boleh ya? Mau tanya kira-kira kalau menurut panjenengan, maaf saya bahasanya gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh itu campur. Ya, kalau gaduh-gaduh itu kan ada lontong, terus ada apa itu? Ya, ada kangkungnya, terus ada sayur kol, pokoknya campur-campur. Nah, ini juga sama ini bahasanya. Kalau suruh bahasa Indonesia semua kayaknya nggak sanggup, kayaknya kebiasaan. Nah, seperti itu. Kira-kira menurut jenengan itu nikmat yang paling besar, itu nikmat yang seperti apa tuh? Ayo. Nikmat sehat. Itu kecil itu. Nikmat iman masih, tapi luar biasa, udah Islam. Udah tinggi, udah gede. Masih ada yang lebih gede lagi, coba siapa yang tahu? Anak soleh-soleha itu bagian dari nikmat yang besar, tapi masih kecil.
Ayo supaya tahu. Coba nikmat yang paling besar, catat dan ingat-ingat. Ya. Nikmat yang paling besar nih. Mau tahu nggak? Kasih tahu apa enggak? Pengen tahu banget apa biasa aja? Nikmat yang paling besar itu tidak ada yang lain selain diwujudkannya, diadakannya manusia termulia, yakni Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang kadang-kadang jarang kita sadari. Kenapa diwujudkannya Nabi Agung Muhammad, diadakannya Nabi Muhammad, diciptakannya Nabi Muhammad itu nikmat yang paling besar. Ya. Karena tanpa Allah menciptakan Nabi Muhammad, dengan tidak diadakannya Nabi Muhammad, loh dunia ini ora bakal ono begitu. Dunia ini tidak bakal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya, laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflak. Seandainya tidak aku ciptakan engkau ya Muhammad, maka aku pun tidak akan menciptakan dunia seisinya. Ya. Berarti apa? Nikmat yang paling besar, ya. Tidak ada tandingannya, yakni nikmat diwujudkannya, dilahirkannya, diciptakannya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bulan Rabiul Awal itu dalam rangka mengenang kembali, ya, bukan ulang tahun, bukan, tapi mengenang kembali, ya, sejarah yang luar biasa. Allah memberikan nikmat yang paling besar kepada kita semua umat muslim. Nikmat besar tersebut apa? Allah kasih, Allah ciptakan, Allah lahirkan manusia termulia, yakni Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Jadi Maulid Nabi itu kita mengenang kembali jasanya Nabi Muhammad yang begitu besar, mengenang detik-detik Allah memberikan nikmat yang paling besar. Di antara nikmat besar yang lainnya itu Maulid. Jadi patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan kita diberikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Nah, kemudian baru nikmat yang sangat besar, yang paling besar tersebut terbagi menjadi tiga, dibagi menjadi tiga. Bagi berapa, Bu? Tiga. Yang pertama ni'matul ijad, yang kedua ni'matul imdad, yang ketiga ni'matul irsyad. Apa ini ni'matul ijad? Ni'matul ijad yang pertama yakni diwujudkannya, diciptakannya, diadakannya saya dan Anda di alam dunia ini. Kira-kira
nikmat kecil apa nikmat besar, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia ini, Bu. Nikmat kecil apa nikmat besar? Nikmat besar. Coba seandainya ibu tidak diciptakan, tidak diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, ke dunia ini, kira-kira bisa makan gorengan enggak? Enggak bisa. Ya, tentunya enggak mendapatkan nikmat tersebut. Nah, itu nikmatul ijab, nikmat yang sangat besar. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah diciptakan Allah, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia ini. Itu nikmat yang pertama, nikmat besar. Dan itu berawal ya, ternyata dari Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disusul kembali dengan nikmat yang kedua, yakni ni'matul imdad. Apa itu ni'matul imdad? Ni'matul imdad adalah nikmat untuk keberlangsungan dari nikmat yang pertama. Apa itu? Diberikannya fasilitas semua yang ada di dunia ini, itu merupakan nikmatul imdad. Nikmat bisa makan dan ada makanannya, nikmatul imdad. Nikmat bisa minum, nikmat bisa menghirup udara, nikmat bisa apalagi itu oksigen, nikmat bisa menggunakan fasilitas tumbuhan, ya, nikmat bisa menggunakan fasilitas hewan, daging-daging dan semuanya. Belum nikmat laut, nikmat api, Masya Allah banyak sekali nikmat matahari. Pokoknya dari A sampai Z yang ada di dunia ini, fasilitas itu nikmat yang besar. Kira-kira itu nikmat besar apa kecil? Besar, sangat besar. Ya. Dan nikmat yang kedua ini Allah memberikan global. Orang yang beriman diberikan oleh Allah nikmat yang kedua ini, nikmatul imdad. Yang tidak beriman pun dikasih oleh Allah. Yang ibadah dikasih, yang tidak ibadah pun juga dikasih oleh Allah. Global semua. Nah, pokoknya yang sudah diciptakan oleh Allah di dunia ini, diadakan, dihidupkan, dikasih itu semua. Nah, termasuk saya dan Anda, alhamdulillah sampai saat ini masih bisa makan dan minum dengan tenang, tidur nyenyak, alhamdulillah. Namun nikmat yang ketiga, ni'matul irsyad. Apa itu ni'matul irsyad? Nikmat dibukanya hati seseorang, diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan hidayah, diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih ditakdir oleh Allah, dijadikan oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nikmatul irsyad. Tidak semua orang diberikan nikmat ini. Kalau nikmat yang pertama dan yang kedua tadi global, semua dikasih. Tapi yang ketiga ini tidak semua orang dikasih.
Buktinya apa? Buktinya masih banyak orang yang belum beriman. Buktinya masih banyak orang yang belum mau ibadah. Nah, alhamdulillah patut kita syukuri sampai saat ini dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita, harapannya kita semua tetap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalli wa sallim daiman Muhammad. Kira-kira nikmat besar apa kecil kita ditakdir menjadi umatnya Nabi Muhammad, Bu? Nikmat yang sangat besar. Kenapa dikatakan nikmat yang sangat besar? Karena Nabi Muhammadlah yang diberikan hak prerogatif untuk menolong, mensyafaati umatnya kelak di akhirat. Kullul anbiya yaqul nafsi nafsi wa nabiyyuna Muhammad yaqul analaha analaha analaha. Semua nabi kelak di akhirat ketika dimintai pertolongan oleh umatnya, mereka akan berkata, nafsi nafsi, dewek dewek baik. Saya nggak diberikan hak prerogatif untuk memberikan syafaat untuk kalian, maka cari selamat sendiri-sendiri aja. Nafsi nafsi, begitu. Wa nabiyuna Muhammad analaha analaha. Nabi Muhammad berkata, aku yang akan memberikan syafaat kepada kalian semua wahai umatku, maka rajin-rajinlah kalian untuk bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kopinya datang. Oh, luar biasa, baunya semerbak wangi. Tapi susunya belum ini. Enggak, bercanda. No. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tembus sampai kepada umatnya yang sudah terlanjur melakukan dosa-dosa besar sekalipun. Alhamdulillah. Jadi saya dan Anda, ya, mungkin yang hadir pada pagi hari ini sudah pernah melakukan dosa besar, jangan pesimis. Ya, kita punya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku kepada mereka umatku yang sudah terlanjur melakukan dosa besar sekalipun. Alhamdulillah. Namun, ya, selain Nabi berpesan
berpesan seperti itu, beliau juga berpesan, wahai umatku, bantu aku untuk memberikan syafaat kepadamu dengan kalian tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu aku dengan kalian tetap sholat. Bantu aku dengan kalian tetap ngaos. Sama ustadz itu pakai bahasa yang halus. Bantu aku, kata Nabi, dengan tetap melakukan ngaji ora apa-apa wis. Bantu aku dengan kalian tetap membayar zakat, puasa Ramadan dan seterusnya. Itu dalam rangka membantu Nabi Muhammad meminta kepada Allah, beliau meminta kepada Allah untuk supaya kita biar selamat kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Loh, bantu aku, kata Nabi, dengan kalian terus berusaha semaksimal mungkin untuk meneladani akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Jadi yang sudah terlanjur melakukan dosa besar, ya jangan pesimis. Kita punya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi juga berpesan seperti itu. Jangan mentang-mentang kita punya Nabi, kita punya syafaat besar terus tenang saja, nggak usah sholat, nggak usah ngaji, nggak usah yang lain sebagainya. Enggak, Nabi berpesan seperti itu. Tetap sholat, tetap ngaji, tetap melakukan hal-hal yang Allah perintahkan, tetap menjauhi hal-hal yang Allah larang, seperti itu. Siap Bu? Insya Allah. Termasuk di dalam mencontoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari bangun tidur sampai tidur lagi, lebih-lebih di dalam membina rumah tangga. Nah, ya, di dalam membina rumah tangga, keluarga, tentunya kita mengharapkan supaya tercipta rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Namun ternyata untuk mewujudkan, menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah tersebut, itu tidak semudah membalikkan kedua telapak tangan kita. Harus berjuang dan berilmu, kemudian dipraktekkan. Kali ini kita akan membahas bab rumah tangga. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneladani, memberikan contoh uswah kepada umatnya tentang kehidupan berumah tangga. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rumus-rumus atau kunci-kunci tips bagaimana supaya rumah tangga kita terjalin rumah tangga yang adem, ayem, tentrem, sakinah, mawaddah warahmah. Paling tidak ada 4 kuncinya. Ada berapa Bu? 4 ini kalau kita bisa mengaplikasikan, insya Allah akan tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Di dalam kitab Ubudul Jen, bab rumah tangga itu ada.
Nek jarang ini Maulid membahas rumah tangga. Maulid biasanya menceritakan sejarah dari Nabi lahir sampai selesai. Nah itu mungkin ibu sudah sering dengar. Nah ini intinya ngaji. Ngaji supaya bisa membenahi diri, syukur-syukur membenahi keluarga, kan begitu ya Bu? Setuju Bu ya? Nah, paling tidak ada 4 kunci supaya rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Yang pertama, tunaikan kewajiban yang Allah perintahkan, yang wajib-wajib ya. Jangan sampai di dalam rumah tangga kita ya ada salah satu orang yang bersama di rumah kita yang tidak sholat, entah suami ataupun istri, atau kalau punya adik tinggal di rumah kebetulan bareng merantau ke sini ya. Kemudian sementara tinggal di rumah kita, jangan sampai tidak sholat yang ada di rumah kita, yang tinggal di rumah kita. Yang punya pembantu, pembantunya harus yang mau sholat. Tuh, kalau pengen terwujud rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, tunaikan kewajiban yang Allah perintahkan. Suami ngaji, istri juga ngaji, suami sholat, istri juga sholat, dan seterusnya. Yang kedua, hendaknya antara suami istri saling menutupi kekurangan ya, saling menutupi kekurangan. Istri punya kekurangan, begitupun juga suami pasti punya kekurangan ya, masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihannya. Nah itu tujuan nikah, bukan untuk saling menyalahkan, bukan untuk saling membuka kekurangan, menyalahkan kekurangannya, bukan. Tujuan nikah membina rumah tangga, menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dalam rangka saling menutupi kekurangannya. Mohon maaf nih ya, dulu Kak Ustadz Agus mungkin juga ngalamin sebelum nikah baru kenal sama calonnya ya. Mantannya mana, mantan pacarnya mana? Iya. Alhamdulillah hadir. Dulu sebelum nikah baru chattingan ya, baru chattingan mungkin. Nah itu terasa dunia milik berdua kan. Nah itu belum tahu betul karakternya dan seterusnya dari A sampai Z. Ya, yang dia tahu itu masing-masing yang dia tahu. Oh, calon suamiku masya Allah, ngomongnya halus, wongnya ganteng, gagah, kan seperti itu. Ya, begitupun juga Kang Agus kepada calon istrinya. Masya Allah, calon istriku cantik, ngomongnya halus, ya, kemudian baik, dan seterusnya, bla 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 bla. Kenapa seperti itu? Karena belum kelihatan aslinya. Setelah menikah, hidup bersama 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Tahu tuh kebiasaan suami yang tidak disukai oleh istri. Begitupun juga sebaliknya kebiasaan istri
yang tidak disukai oleh suami. Itu permasalahan umum. Tapi walaupun permasalahan umum, jika tidak disikapi dengan baik, akan menjadi permasalahan yang besar. Ya itu wajar, semua manusia punya kesalahan, punya kekurangan. Suami punya kekurangan, istri juga punya kekurangan. Tapi kita punya iman, Pak Bu, kita punya iman. Tujuan nikah tidak untuk mengkorek kekurangan-kekurangan yang ada. Tujuan nikah hidup bersama itu untuk saling melengkapi, saling menutupi kekurangan-kekurangan yang ada. Seperti itu. Jangan permasalahan-permasalahan yang kecil terus dibesar-besarkan. Tuh, Masya Allah. Kemudian yang ketiga, ini yang lumayan rada berat, ya. Ketika ada suatu permasalahan antara suami istri, kedua mempelai mungkin pernah melakukan kesalahan. Kira-kira ibu pernah salah nggak Bu sama suami? Oh enggak. Itulah sifat wanita, selalu benar. Sen kiri belok kanan pun merasa benar. Sen kiri belok kanan. Ketika ada kecelakaan, saya nggak salah. Itu ibu-ibu. Begitupun juga bapak-bapak pasti suatu saat punya salah. Nah, ketika di antara salah satunya tersebut punya salah, melakukan hal kesalahan, suatu kesalahan, ini contoh dari Nabi yang lumayan rada berat, itu berebut ngaku salah. Sanggup Bu? Enggak. Kalau kita kan berebut ngaku benar, itulah bedanya kita dengan Nabi. Ada contoh bukti bahwa keluarga Nabi itu ketika ada salah satu melakukan kesalahan itu berebut ngaku salah. Ada kisah Nabi kita Muhammad SAW. Dulu di zaman beliau Nabi masih hidup, itu suatu malam, ya, Nabi kan biasa sholat Isya berjamaah di masjid. Nah, singkat cerita, sholat jamaah Isya-nya sudah selesai. Nabi kondur pulang, ya. Di pertengahan perjalanan ketemu dengan salah satu seorang sahabat, sehingga Nabi diajak berbincang-bincang, diajak ngobrol, dan ternyata juga disuruh mampir. Ya Rasul, mampir ke rumah saya lah, sebentar aja. Rumah saya akan sangat berkah insya Allah kalau engkau mau singgah di gubuk kami. Begitu kira-kira para salah sahabat tersebut. Nah, sehingga Rasul mampir ke salah satu seorang sahabat tersebut. Ternyata tidak terasa ngobrol-ngobrol panjang lebar sampai rada larut malam. Biasa kan bapak-bapak kalau di masjid atau di musola, ya, apalagi ada kopi, ada rokok dan seterusnya, kadang-kadang lupa pulang.
Nah, Nabi juga rada larut malam tuh. Ya kira-kira jam 11-an atau jam setengah 12. Nah, sehingga Nabi pulang ke rumah, sampai di depan pintu, pintunya sudah tertutup dan terkunci. Sayyidah Aisyah, istri baginda Rasul Muhammad SAW, sudah tidur. Namun akhlak beliau yang luar biasa, Nabi tidak berani gedor-gedor pintu dan tidak berani teriak-teriak dan tidak minta dibukakan pintu. Itu Nabi. Kira-kira kalau suami kita bagaimana, Bu? Miskom, gak ada HP dulu. Minimal paling kayaknya gedor-gedor pintu. Nah, itu bedanya. Sehingga Nabi Muhammad rela menggelar sorbannya di depan pintu dan tidur di situ sampai pagi. Sampai pagi. Sehingga cerita, datanglah waktu pagi, Sayyidah Aisyah ketika membuka pintu melihat Rasulullah masih tidur di depan pintu. Sayyidah Aisyah menangis, langsung minta maaf, ya Rasul, kenapa engkau tidak bangunkan aku sehingga aku bisa membuka pintu. Nangis Sayyidah Aisyah minta maaf, ya Rasul, maafkan aku, ini semua kesalahanku, tidak membukakan pintu engkau sehingga engkau tidur di depan pintu, ya Rasul. Apa jawab Rasul? Wahai Aisyah, engkau enggak salah, saya yang salah. Saya yang salah pulangnya kemalaman. Kira-kira Bu, menurut sampean, ya, dari kisah tersebut, kira-kira yang salah siapa? Pasti kalau ibu-ibu ditanya, yang salah suami. Orang ibu-ibu sen kanan belok kiri aja benar. Kalau Rasulullah enggak ada yang salah, karena langsung berebut ngaku salah. Sayyidah Aisyah, berarti ibu-ibu yang di sini belum seperti Sayyidah Aisyah, masih jauh. Apa ada yang namanya Aisyah di sini? Belum ada. Begitulah contoh dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berebut ngaku salah. Minimal ne ora iso, ya, kalau nggak bisa berebut ngaku salah, ketika ada pasangan kita yang melakukan kesalahan, ojo nemen-nemen oleh nyalah nih, paham Bu? Jangan berlebihan dalam ngomelin suami. Siapa yang suka ngomelin suami di sini? Wah, amin dulu. Makanya suaminya kurus-kurus gitu, suka diomelin. Makan hati. Itu yang ketiga. Minimal kalau tidak bisa berebut ngaku salah, jangan berlebihan ketika pasangan kita melakukan kesalahan, ya. Itu nyalah nene, ya, menyalahkannya itu jangan berlebihan. Sebab suatu saat Anda pun bisa melakukan kesalahan. Begitupun juga suami, ketika istri melakukan kesalahan, ya, jangan berlebihan menyalahkan istri kita. Ya udah, biasa aja, namanya manusia punya kesalahan, ya. Dikasih tahu, dinasihati yang baik, kan seperti itu indahnya rumah tangga. Baiti jangan. Jadi insya Allah kalau
Yang nomor 3 ini kita aplikasikan, nggak bakalan cekcok rumah tangga kita, ya, nggak bakalan berantem, nggak bakalan diem-dieman, ya. Pernah Bu diem-dieman sama suami, dapat berapa hari? Saya nggak yakin lah. Begitu. Tuh yang ketiga, yang luar dahsyatnya luar biasa. Jika diaplikasikan itu insya Allah, ya, insya Allah nggak akan ribut sama suami istri. Yang keempat, ya. Yang keempat, hendaknya antara keduanya suami istri semuanya ngaji taklim, sehingga kalau ngaji taklim itu akan mendapatkan siraman rohani, nasihat dari ulama, dari ustadz yang ada di majelis tersebut, itu sehingga hatinya itu tidak akan kering corona, ya. Terus dicek ketika ada kesalahan, oh saya salah, dia akan merasa bersalah dan akan minta maaf seperti itu. Berbeda dengan suami istri yang tidak ngaji, yang tidak hadir di majelis ilmu, hatinya kering rontak, gampang emosi. Apalagi sudah sampai main tangan, ya, KDR, RT, banyak permasalahan-permasalahan yang ujung-ujungnya ternyata sampai menimbulkan perceraian. Nah, banyak. Maka jaga itu, jaga. Jangan sampai rumah tangga kita, ya, di ujung tanduk ujung-ujungnya perceraian. Perceraian itu memang halal, tapi hal yang paling dibenci sama Allah Subhanahu wa taala itu perceraian. Maka 4 ini apabila kita bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah akan terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin ya Rasulullah ya Nabi. Maka
akhir saya berpesan sebagaimana pesannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza madha ala mu'min arba'una sobahan walam yujalisil ulama qasa qalbuhu wa jasara 'alal kabair. Nabi bersabda, ketika orang beriman, orang mukmin, arba'una sobahan, 40 hari walam